كالعادة احنا سعداء وفخورين بتواجدنا في المباراة النهائية لسيدي سمو الشيخ خالد بن محمد آل خليفة. مباراة نهائية. Bahrain berulah Federasi Bahrain minta pertandingan di GBK nanti tanpa penonton untuk keselamatan pemain. Bahrain minta pertandingan antara Indonesia dan Bahrain minta diundur waktunya pada dini hari. Demi timnas Indonesia, Ula Romeni dan 2 pemain lain akan jalani pengambilan sumpah WNI pada 8 Februari. Jadi Bahrain minta pertandingan tetap digelar di GBK tapi ada syarat-syaratnya, agar tanpa penonton dan ikut memberitakan kabar baik Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, untuk timnas Indonesia jelang menghadapi Bahrain pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menyoroti keputusan AFC yang mengumumkan secara resmi bahwa pertandingan leg kedua antara timnas Indonesia versus Bahrain akan tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Seperti diketahui, Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, sempat meminta kepada AFC agar pertandingan digelar di tempat netral. Namun, AFC dengan tegas menolak permintaan tersebut dan mengumumkan laga tetap digelar sesuai jadwal dan lokasi yang sudah ditetapkan. Seperti diketahui, para fans Garuda sudah tidak sabar untuk kembali mendukung Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan dari tribun penonton. Apalagi, lawan yang akan dihadapi adalah Bahrain yang sempat berhasil mengimbangi timnas Indonesia lewat sejumlah kontroversi pada Oktober 2024 lalu. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, baru saja mengumumkan secara resmi bahwa pertandingan antara Indonesia dan Bahrain pada leg kedua babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan tetap digelar di Stadion Bung Karno, Ibu Kota Jakarta, tulis media Vietnam tadi. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, mengirimkan petisi ke AFC, mengusulkan agar venue diubah menjadi stadion netral, karena alasan keamanan, lanjut mereka. Dalam tulisan mereka, media Vietnam juga mengatakan Federasi Sepak Bola Bahrain bahkan terus melakukan lobi untuk meyakinkan AFC. Selama beberapa bulan terakhir, pihak BFA aktif melakukan lobi untuk meyakinkan AFC, namun usulan tersebut tetap ditolak oleh Federasi Asia, sambung media tersebut. Bukan hanya soal lobi Federasi Sepak Bola Bahrain ke AFC, mereka juga menyoroti pertandingan leg pertama antara timnas Indonesia versus Bahrain yang jadi sorotan karena keputusan kontroversi wasit. Ahmed Alkaf yang menjadi pengadil pertandingan di laga tersebut dianggap melakukan keputusan yang merugikan skuad Garuda setelah melebihkan waktu pertandingan. Pada leg pertama yang berlangsung Oktober lalu, Indonesia memimpin 2-1 hingga menit 90-10 namun Bahrain tetap bisa menyamakan kedudukan, meski wasit mengumumkan babak kedua hanya akan menyisakan 7 menit perpanjangan waktu, tulis media Vietnam lagi. Usai pertandingan tersebut, supporter Indonesia sangat marah kepada wasit tim, dan beberapa anggota juga mengirimkan ancaman kepada tim Bahrain melalui media sosial, lanjut mereka. Bahrain minta pertandingan antara Indonesia dan Bahrain minta diundur waktunya pada dini hari. Laga timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 alami perubahan waktu main. Pertandingan itu akan digelar lebih malam. Hal itu diketahui usai Federasi Sepak Bola Asia, AFC, merilis venue laga timnas Indonesia melawan Bahrain. Laga akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Laga timnas Indonesia versus Bahrain akan tersaji dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini menjadi matchday ke-8. Sebelumnya, Bahrain ingin laga di tempat netral karena merasa tidak aman bermain di Jakarta. Sebab, mereka mengalami teror di media sosial dari netizen Indonesia beberapa waktu lalu. Akan tetapi, jadwal resmi dari AFC itu memupuskan keinginan Bahrain. Jadi, timnas Indonesia akan main di kandangnya sendiri.
Pertemuan Timnas Indonesia versus Bahrain kali ini alami perubahan waktu main. Duel akan dimainkan lebih malam, yakni mulai pukul 20.45 WIB, tidak seperti biasanya. Diketahui, biasanya laga sepak bola dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pergeseran waktu tersebut karena menyesuaikan bulan Ramadan. Laga sepak bola di Indonesia biasanya pun menyesuaikan hal tersebut. Sebelum melawan Bahrain, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia akan menghadapi Australia. Laga itu akan dimainkan di Allianz Stadium, Australia, pada 20 Maret 2025. Saat ini, skuad Garuda berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan 6 poin. Poin itu dari sekali menang, 3 imbang, dan 2 kekalahan. Timnas Indonesia punya target realistis dalam fase grup C, yakni posisi ketiga ataupun keempat. Posisi itu akan membawa mereka melaju ke putaran keempat. Demi Timnas Indonesia, Ula Romeni dan 2 pemain lain akan jalani pengambilan sumpah WNI pada 8 Februari. Ula Romeni memang belakangan terus menjadi perbincangan publik. Pemain Oxford United itu telah diproses naturalisasinya sejak November 2024 lalu, akan tetapi, proses naturalisasi Ula Romeni itu tak langsung selesai seperti beberapa pemain sebelumnya. Pasalnya, naturalisasi Ula Romeni ini terpotong beberapa libur akhir tahun kemudian adanya reses DPR RI, dan libur awal tahun 2025 ini. Untuk itu, proses naturalisasi Ula Romeni baru akan dikebut akhir-akhir ini. Menteri Hukum RI telah mengungkapkan akan melakukan pengambilan sumpah untuk calon pemain naturalisasi Ula Romeni dan 2 pemain lain. Untuk 2 pemain lain yakni Tim Gepens dan Dion Marks yang diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas U20 Indonesia. Supratman Andi Aktas mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk proses naturalisasi ini. Menurutnya, saat ini harapan rakyat Indonesia pun untuk bisa tampil di Piala Dunia, oleh karena itu, Menteri Hukum pun akan memberikan dukungan sepenuhnya agar Timnas Indonesia bisa mewujudkannya, apalagi diketahui, Ula Romeni diharapkan bisa menambah kekuatan lini depan Timnas Indonesia. Mantan pemain FC Utrecht itu diharapkan bisa membantu skuad Garuda yang bakal melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nanti tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Kemudian menjamu Bahwain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Pokoknya kami di Kementerian Hukum pasti akan support PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, ujar Supratman sebagaimana dikutip bolasport.com dari kompas.com, Kamis, 30 Januari 2025. Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia itu harga mati, ucapnya. Namun, untuk bisa menjalani pengambilan sumpah ini, proses naturalisasi Ula Romeni, serta 2 pemain yakni Tim Gepens dan Dion Marks diharapkan bisa selesai lebih dulu di DPR RI. Pasalnya, untuk naturalisasi Ula dan 2 pemain ini belum juga dibahas di Komisi 13 dan Komisi X DPR RI. Setelah proses naturalisasi disetujui oleh 2 komisi tersebut pun baru akan dilanjutkan di rapat paripurna DPR RI. Kemudian setelah itu, proses naturalisasi itu baru akan dilanjutkan ke Kesekretariatan Negara untuk mendapatkan surat keputusan Presiden, Kepres. Apabila sudah ada surat keputusan dari Presiden RI, nantinya langsung dilanjutkan ke Kementerian Hukum dan langsung menjalani pengambilan sumpah. Untuk itu, Supratman berharap di DPR selesai terlebih dahulu, sehingga ketiga pemain ini bisa melakukan pengambilan sumpah pada 8 Februari 2025 mendatang. Insya Allah tanggal 8 Februari yang akan datang, kami akan mengambil sumpah. Mudah-mudahan proses di DPR ini cepat bergulir, kata Supratman. Jadwal tanggal 8 Februari, yang bersangkutan beserta 2 orang pemain naturalisasi yang U20 juga akan diambil sumpahnya, tuturnya. Untuk itu, apabila proses pengambilan sumpah ini bisa terjadi sesuai jadwal, maka Timnas Indonesia akan main. Pratama Arhan sudah main 4 laga, pelatih True Bangkok United punya alasan kuat terus mainkan bek Timnas Indonesia. Pratama Arhan menjalani laga keempatnya bersama True Bangkok United saat mengalahkan Nombua FC pada laga Piala FA Thailand putaran kedua, Rabu, 29 Januari 2025. Pratama Arhan kembali tampil untuk True Bangkok United saat membantu timnya mengalahkan Nombua FC, Rabu malam waktu Indonesia Barat. Tampil sebagai pemain pengganti, Pratama Arhan tampil 8 menit untuk menggantikan Peerapat Notchaya.
Ini merupakan laga keempat Pratama Arhan sejak bergabung dengan True Bangkok United pada 7 Januari 2025 lalu. Bermain selama 8 menit, Pratama Arhan membantu True Bangkok United mencetak 2 gol tambahan untuk kemenangan 3-0 atas Nongbua FC pelatih True Bangkok United. Coach Tawan Sripan bersyukur atas kemenangan timnya atas Nongbua FC untuk melaju ke putaran ketiga Piala FA Thailand. Laga yang tidak nyaman dan cukup mengkhawatirkan, kata Coach Tawan Sripan dilansir bolasport.com dari Boltai. Saya berusaha bilang ke pemain muda untuk menjaga posisi bertahan dan menyerang. Kita perlu sabar karena ini adalah laga yang sulit, kita bahkan bisa bermain 120 menit. Kita harus memuji Nongbua karena bermain baik, tambahnya True Bangkok United sedang menghadapi jadwal padat sepanjang Januari hingga Februari 2025. Untuk itu, Coach Tawan Sripan pun melakukan rotasi di skuadnya, termasuk di posisi bek kiri. Pratama Arhan sejauh ini menjadi pelapis sepadan bek kiri utama True Bangkok United, Prabhat Notchaya. Sebelumnya, Arhan bermain sebagai starter saat True Bangkok United menang 1-0 atas Lampung Warriors, 25 Januari 2025. Kita sudah melakukan rotasi di beberapa pertandingan sebelumnya, kata Sripan. Kami mencoba melakukan rotasi agar pemain tetap bugar dan bisa mendukung setiap pertandingan. Kami telah mencapai target kami karena masih banyak pertandingan. Sekarang kita bisa bilang kita sedang menangani situasi dengan baik, tambahnya. Untuk laga selanjutnya, True Bangkok United akan menjamu Nakhon Ratchasima pada 2 Februari 2025. Buat Pratama Arhan, sinyal bagus bila ia terus mendapatkan kepercayaan dari pelatih True Bangkok United. Kini Arhan sudah memiliki 98 menit bermain dalam 4 pertandingan. Capaian ini sudah sangat jauh melebihi catatan bermainnya di 2 musim terakhir bersama Tokyo Verdy dan Suwon FC. Tersebut tampil cukup konsisten, berdasarkan data PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, Rizky Ridho telah membukukan 1044 passing sukses atau rata-rata per pertandingan mencetak 52,2 passing sukses. Catatan itu menjadikannya sebagai pemain lokal pertama pada musim ini yang mampu mencatatkan 1000 passing sukses. Performance Development Manager PT LIB, Guntur Cahyo Utomo, mengatakan Rizky Ridho unggul dari pemain-pemain lokal lain dengan jumlah passing sukses yang tinggi. Di antaranya, ada Fajar Fatur Rahman, Borneo FC Samarinda, 939. Selain Fajar, ada juga Alham Rahehanusa, Persik Kediri, 739. Mario Jardel, Persita Tangerang, 699, Koko Ari, Madura United, 680, Muhammad Toha, Persita Tangerang, 671, Muhammad Edo, Persib Bandung, 651, Leo Guntara, Borneo FC, 644, Muhammad Ferrari, Persija Jakarta, 641, Alveandra Dewangga, PSIS Semarang, 624, dan Altalarik Balah, Dewa United, 610. Gaya permainan Rizky Ridho memang efektif. Tipikal pemain belakang yang tidak hanya bagus dalam bertahan, tapi dia juga bisa melakukan build-up dengan sangat efektif, kata Guntur dilansir dari laman PT LIB, Jumat, 31 Januari 2025. Jadi, wajar jika dia menunjukkan kemampuan passing sukses yang cukup tinggi. Tambahnya, menurutnya, selain sukses passing yang cukup tinggi, catatan lain Rizky Ridho Liga 1 2024 hingga 2025 juga cukup gemilang. Dari 20 kali tampil, ia telah membukukan 33 kali tackle, 65 kali intersepsi, dan 55 kali sapuan. Hal lain yang menonjol dari Ridho adalah ketenangannya saat berada dalam situasi 1v1. Pengambilan keputusan yang sangat baik seolah mendikte lawan yang sedang memegang bola hingga cenderung tidak mampu mengarahkan bola ke daerah berbahaya Persija, ujarnya. Kemampuan ini sangat jarang dimiliki oleh bek-bek Indonesia pada umumnya, sambungnya. Kontribusi pemain timnas Indonesia itu membuat Persija kini berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan 38 poin. Poin itu dari 11 kemenangan, 5 imbang, dan 4 kelalahan. Marcelino Ferdinand wajib siaga. Patrick Kluivert berpeluang bawa playmaker Feyenoord berdarah Maluku ke timnas Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert buka peluang membawa playmaker milik Feyenoord ini untuk mengisi peran nomor 10 di timnas Indonesia. Kondisi tersebut secara tidak langsung mengancam Marcelino Ferdinand yang selama ini memainkan peran nomor 10 saat timnas Indonesia dilatih Shin Tae-yong.
Seperti diketahui, program Shin Tae-yong yang memantau pemain diaspora Eropa tampaknya masih terus dilanjutkan oleh pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert. Terbaru, Patrick Kluivert mengonfirmasi kalau dirinya tengah menjalin komunikasi dengan ex-pemain Liga Inggris keturunan Maluku yaitu Jairo Riedewald. Pun halnya Menpora Dito Aryo Tejo yang mengatakan bahwa pihaknya tengah mengusahakan naturalisasi Ula Romeni bisa diselesaikan secepatnya, kendati demikian, influencer Yusa Nugraha tiba-tiba membawa informasi baru. Ia menyebut jika ada 2 pemain lagi yang bakal gabung timnas Indonesia. Aku baru saja mendapatkan info yang A1, yang benar-benar potensial bakal diurus di bulan Februari ini, kata Yusa Nugraha di YouTube-nya. Yusa Nugraha mengungkapkan bahwa pemain tersebut bukan cuma Jairo Riedewald dan Ula Romeni, sehingga nantinya ada 4 pemain diaspora yang bergabung. Ini juga langsung dari PSSI-nya, jadi bukan dari orang luar PSSI, jelas Yusa Nugraha. Bukan cuma Ula Romeni dan Jairo Riedewald, ada 2 pemain naturalisasi baru yang akan diproses oleh PSSI. Paparnya, situasi ini jelas menimbulkan tanya terkait siapa pemain di luar Jairo Riedewald dan Ula Romeni yang bakal diproses sebagai pemain timnas Indonesia. Banyak suara yang menyebut jika pemain baru timnas Indonesia nantinya berposisi sebagai playmaker karena peran ini belum punya pelapis sebelumnya. Tidak hanya itu, pemain berposisi playmaker itu bahkan sudah melakukan wawancara dengan Yusa Nugraha beberapa waktu lalu dan menyatakan kesediaan bela Garuda. Adalah Delano van der Heijden, playmaker Belanda U21 milik klub Feyenoord Rotterdam yang mengaku punya garis keturunan Maluku dari nenek di pihak ibunya. Nenek saya berasal dari Indonesia, ibu saya juga dari Indonesia. Tapi saya tidak tahu persis nama kota atau asalnya di mana, papar Delano van der Heijden. Delano van der Heijden bukan nama asing bagi timnas Indonesia. Pasalnya, ia pernah dipanggil Shin Tae-yong untuk seleksi menuju Piala Dunia U20. Namun saat itu, Delano van der Heijden menarik diri dari timnas Indonesia karena terlalu banyak bertanding bagi klubnya Feyenoord di Belanda. Saya terlalu banyak memainkan pertandingan secara beruntun. Pihak klub mengatakan akan menghentikan saya, padahal saya sangat ingin bermain untuk kalian, timnas Indonesia, ungkapnya. Setelah beberapa saat, kini Delano van der Heijden berharap dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Apalagi pelatihnya sekarang juga asal Belanda yaitu Patrick Kluivert. Pelatih Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia berhasil melaju ke Piala Dunia 2026 meski tanpa dirinya. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong telah didepak dari kursi pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. PSSI kini sudah menemukan pengganti Shin Tae-yong. Sosok yang dimaksud yakni Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu mendapat kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Sementara itu, Shin Tae-yong baru saja mengungkapkan salam perpisahannya setelah tak jadi pelatih timnas Indonesia. Salam perpisahan tersebut diutarakan Shin Tae-yong melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 11 Januari 2025. Pelatih asal Korea Selatan itu secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Shin Tae-yong menilai Erick Thohir telah banyak memberikan bantuan kepada timnas Indonesia. Lebih lanjut, pelatih yang berusia 54 tahun itu juga mengucapkan terima kasih kepada PSSI selaku federasi serta para pelatih yang mendampinginya di timnas Indonesia selama ini. Salam hormat dan hangat, saya Shin Tae-yong. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Erick Thohir yang telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada timnas Indonesia, baik secara material maupun spiritual, ditulis Shin Tae-yong. Tanpa beliau, kita tidak akan pernah mencapai prestasi sekarang ini. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Asosiasi PSSI, saya sangat berterima kasih bantuan dan dukungan yang selalu diberikan. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pelatih. Saya tahu bahwa mereka selalu mengerahkan tekad dan kekuatan untuk meraih hasil yang baik, meskipun banyak yang sulit dan penuh tantangan, sambungnya. Terakhir, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026. Peluang harapan tersebut terwujud saat ini masih terbuka, seperti yang diketahui, timnas Indonesia sementara menempati peringkat ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 6 poin. Skuad Garuda hanya terpaut 1 angka saja dari Australia yang berada di posisi kedua atau tempat minimal mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Saya juga sangat berterima kasih kepada para pemain tim nasional. Kita harus melaju ke Piala Dunia 2026.
Harapan saya adalah para pemain kita dapat tampil di panggung dunia. Terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia yang telah mencintai dan mendukung saya. Saya akan mengingat kehangatan hati dan dukungan yang kau kirimkan kepadaku, tutup Shin Tae-yong. Ini formasi yang akan digunakan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Hal ini menarik diulas seiring telah resmi diperkenalkannya Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia oleh PSSI. Acara perkenalan itu digelar PSSI pada Minggu 12 Januari 2025. Setelah itu, Patrick Kluivert harus fokus mempersiapkan tim sebaik mungkin karena akan dihadapkan laga-laga penting. Dalam acara perkenalan yang digelar kemarin oleh PSSI, Patrick Kluivert turut beberkan pola permainan yang akan diterapkannya dalam melatih Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu mengatakan suka permainan menyerang. Patrick Kluivert pun mengaku akan menggunakan formasi 4-3-3. Lewat formasi ini, dia tentunya optimis bisa membawa skuad Garuda meraih kemenangan. Penting untuk memiliki barisan pertahanan yang bagus, entah itu 3 bek, 4 bek, atau 5 bek, ucap Patrick Kluivert dalam konferensi pers perkenalannya di Jakarta, Minggu 12 Januari 2025. Tapi, ada hal yang lebih penting lagi, yakni kepercayaan diri dalam menguasai bola, karena saya suka menguasai bola. Sebab bagaimana bisa mencetak gol kalau tidak menguasai bola, lanjutnya. Yang paling penting adalah saya suka permainan menyerang dan menguasai permainan. Saya familiar dengan sistem tersebut, ucap Patrick Kluivert. Pada 2014 saya menjabat sebagai asisten pelatih Louis van Gaal dan kami menerapkan taktik yang sama. Biasanya, saya suka bermain dengan taktik 4-3-3, tetapi itu tergantung pada kenyamanan pemain, jelanjutnya. Meski membeberkan bakal lebih andalkan formasi 4-3-3, Patrick Kluivert menegaskan bahwa dirinya takkan fokus dengan satu formasi saja. Dia siap memakai formasi lain demi membuat skuad Garuda tangguh. Jadi, saya melihat pemain dan menerapkan gaya yang sesuai karena di sepak bola Anda harus sedikit bergerak dengan sistem yang sama ataupun berbeda, harus ada kejutan, ucap Patrick Kluivert. Ketika bermain sepak bola, strategi akan berubah dari 4-3-3 atau 3-5-2 yang terpenting adalah pemain mengerti apa yang harus dilakukan, dan itu bisa membuat perubahan, lanjutnya. FIFA larang PSSI naturalisasi Jairo Riedewald karena pernah 3 kali membela timnas Belanda senior? Jawabannya, FIFA tidak bisa melarang PSSI untuk menaturalisasi ex-gelandang Crystal Palace yang pernah eksis di Premier League tersebut. Menurut regulasi FIFA soal perpindahan federasi, seorang pemain diizinkan berganti tim nasional asalkan tidak bermain lebih dari 3 kali, baik itu di kompetisi resmi maupun tidak resmi. Untuk Jairo Riedewald, gelandang 28 tahun ini, bermain 3 kali bersama timnas Belanda senior. Jairo Riedewald bermain 3 kali, tepatnya saat timnas Belanda kalah 0-3 dari Turki di kualifikasi Piala Eropa 2016. Saat itu, Jairo Riedewald bermain 90 menit. Kemudian, pemain yang dulunya beroperasi sebagai fullback kiri ini juga bermain 90 menit saat Belanda menang 2-1 atas Kazakhstan, juga di kualifikasi Piala Eropa 2016. Terakhir, ex-pemain Ajax Amsterdam ini bermain 33 menit saat Belanda kalah 2-3 dari Republik Ceko di lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2016. Akibat kekalahan itu, timnas Belanda gagal lolos ke Piala Eropa 2016. Sejak kekalahan itu juga Jairo Riedewald tak pernah membela timnas Belanda senior. Selain hanya memiliki 3 caps, ada satu alasan lain kenapa PSSI bisa menaturalisasi Jairo Riedewald. Ketika membela timnas Belanda, usia Jairo Riedewald adalah 18 tahun. Sementara itu, persyaratan bagi pemain yang mau berpindah federasi adalah terakhir kali membela tim nasional utama di usia maksimal 21 tahun. Alhasil, secara regulasi Jairo Riedewald bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran Jairo Riedewald di lini tengah begitu dibutuhkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam sesi perkenalan dirinya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025 sore WIB, Patrick Kluivert menegaskan Jairo Riedewald merupakan satu dari sekian pemain yang didekati untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Harapannya, gelandang 182 cm ini sudah dapat membela timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, akan dinaturalisasi menjadi WNI. Jairo Riedewald, kata Patrick Kluivert. Banyak target yang diusung pelatih asal Belanda itu kepada timnas Indonesia. PSSI sudah memperkenalkan secara resmi Patrick Kluivert yang menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert dikontrak berdurasi 2 musim dengan opsi perpanjangan 2 musim ke depan. Patrick Kluivert akan ditemani oleh Denny Lanzaat dan Alex Pastor sebagai asisten pelatih timnas Indonesia.
Nantinya akan ada lagi 2 pelatih lokal yang bertugas di bawah komando Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengatakan bahwa ia sudah mempunyai sebuah rencana selama 4 tahun ke depan terhadap timnas Indonesia. Rencana terdekat tentu saja membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang skuad Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 cukup besar. Saat ini, timnas Indonesia duduk di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengemas 6 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani. Timnas Indonesia tertinggal 10 poin dari Jepang di posisi pertama dan terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Untuk melaju ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus duduk di posisi pertama dan kedua pada klasemen akhir grup C saat ini. Timnas Indonesia menyisahkan 4 pertandingan lagi melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Kami sudah punya rencana 4 tahun ke depan. Kami sudah bagi itu ke dalam 2 rencana. Yang pertama membuat dampak positif di pertandingan dan melihat bagaimana hasilnya kami melaju ke Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert juga memikirkan bagaimana caranya agar timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2030. Memang dibutuhkan sebuah komitmen yang tinggi agar prestasi timnas Indonesia bisa meningkat. Fokusnya saat ini bagaimana caranya timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Kami membangun tim dan mengimplementasikannya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Rencana selanjutnya Patrick Kluivert berusaha membantu agar timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2028. Nantinya yang bertugas menjadi pelatih timnas U23 Indonesia adalah Alex Pastor. Mereka akan bekerja sama yang terbaik agar timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U23 2026. Setelah itu, timnas U23 Indonesia bisa tampil di Olimpiade 2028 dengan harus masuk ke 3 besar Piala Asia U23 2026. Rencana kedua kami melanjutkan perjalanan untuk melaju ke Olimpiade 2028 dan Piala Dunia 2030, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengakui perjalanan ini berat. Namun, ia harus tetap yakin timnas Indonesia bisa menembus target yang diusungnya. Ada banyak hal yang harus kami capai. Tim kami juga sangat berkomitmen untuk mencapai target itu. Jadi kami akan mencoba mewujudkannya. Tutup Patrick Kluivert. Indra Syafri bawa 23 pemain terbaik timnas U20 Indonesia ke Piala Asia U20 2025. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, akan membawa 23 pemain terbaik untuk berlaga di Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Turnamen itu digelar di Cina pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025, sebelum tampil di Piala Asia U20 2025. Indra Syafri mengatakan bahwa target yang diminta PSSI kepadanya sudah dipenuhi. PSSI meminta Indra Syafri untuk membawa timnas U20 Indonesia menjadi juara di ASEAN Cup U20 2024. Target itu berhasil didapatkan oleh mantan pelatih Bali United tersebut. Target kedua, PSSI meminta timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025. Lagi-lagi Indra Syafri mewujudkan target tersebut. Alhamdulillah di tahun 2024 semua target yang diminta PSSI tercapai, kata Indra Syafri kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2025, memasuki tahun 2025. Indra Syafri sedang menyiapkan timnas U20 Indonesia untuk bertarung di Piala Asia U20 2025. Pelatih asal Padang, Sumatera Barat, itu memanggil 34 pemain untuk menjalani pemusatan latihan, TC, di Jakarta sejak 5 Januari 2025. Selama TC, masih banyak pemain yang belum juga datang ke timnas U20 Indonesia. Sebab, beberapa pemain harus membela klubnya bertanding. Indra Syafri mengerti dengan situasi itu, komunikasi pun dibangun oleh Indra Syafri kepada pelatih-pelatih klub. Alhamdulillah kami diskusi dengan pelatih di klub bahwa pemain yang bermain di klub itu ya kami persilahkan untuk bermain di klub. Setelah itu dia bisa kembali ke timnas U20 Indonesia, kata Indra Syafri. Jadi ada 8 pemain yang buka tutup untuk datang ke timnas U20 Indonesia. Selanjutnya, sebelum terjun ke Piala Asia U20 2025, timnas U20 Indonesia akan menjalani sebuah turnamen di Sidoarjo, Jawa Timur. Timnas U20 Indonesia akan melawan Yordania, Suriah, dan India pada 24 hingga 30 Januari 2025. Seluruh pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Turnamen itu menjadi persiapan akhir bagi Indra Syafri untuk menentukan pemain terbaiknya ke Piala Asia U20 2025. Ini menjadi persiapan terakhir kami. Setelah itu kami akan menetapkan 23 pemain terbaik yang nantinya akan berangkat ke Cina, kata Indra Syafri. Dia melihat kebijakan naturalisasi, tetapi jangan kebanyakan, ujar Burhanuddin. Kedua,
Terdapat kelompok responden yang menganggap naturalisasi sebagai hal yang bukan menjadi masalah asalkan bisa meningkatkan prestasi sepak bola. Dan itu jumlahnya kurang lebih stabil 54,5–55,5% dalam rentang 2 bulan Oktober sampai Desember 2024, diungkap Burhanuddin. Dengan demikian, Burhanuddin menambahkan, sudah ada bukti nyata bahwa pemain naturalisasi bisa meningkatkan prestasi sepak bola. Tapi itu pun tidak mengubah sikap warga yang menganggap kebanyakan jumlah pemain naturalisasi. Jadi lagi-lagi ini masukan buat PSSI. Mungkin ada jalur pendek karena harus lolos Piala Dunia dan pemain naturalisasi menjadi sebuah keniscayaan. Ditutup Burhanuddin.